Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you all? Yes, I'm fine. Okay. Before we start our class, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Seperti biasa, sebelum dimulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Mahmud kenapa Mahmud? Sakit. Semoga Mahmud diberi kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran kembali. Amin. Pada pertemuan minggu lalu kita membahas tentang like and dislike ya. Dan pada pertemuan pagi ini Bapak akan membahas tentang asking and giving help ya. Apakah ada yang tahu sebelumnya asking and giving help itu apa? Betul sekali Sofyan. Asking and giving help itu memberi dan meminta pertolongan kepada orang ya, bukan kepada yang lain. Nah, yang pertama akan Bapak kasih percakapan di sini. Ada dua model percakapan. Yang pertama yang berlatar belakang di perpustakaan antara Sarah dan Helen. Sarah, may I help you? Helen, yes please, I need an English grammar book. Sarah, well, I have Murphy and Azar. Which one you want? Helen, yes, I want them both. Sarah, wait a minute, I'll take it. Helen, thank you. Dan percakapan yang kedua yaitu antara Daddy dan anaknya, Dad and Jack. Dad, oh no, my PPT is so boring. I don't think I have enough time to beautify it. Jack, what if I take care of your PPT, Dad? I guess I can handle it right now. Dad, thank you very much. Too full of you. Thank you my son. Pada kedua percakapan tersebut sudah dijelaskan dan kita sudah tahu di percakapan yang pertama yang di perpustakaan, yaitu si Sarah meminta pertolongan atau asking help, dan di percakapan kedua yaitu si Jack yang menawarkan pertolongannya kepada bapaknya. Dan di giving and asking help itu ada beberapa ekspresi. Yang pertama, di saat kita menawarkan bantuan, yaitu yang pertama, can I help you? Itu sangat umum dan kita bisa memakainya kepada teman atau siapapun itu. Yang kedua, may I help you? Dan yang ketiga, what can I do for you? Dan itu lebih sopan ya, bisa ke teman atau ke orang yang tidak dikenal. Dan lagi ada what if. What if itu seperti yang tadi di percakapan kedua antara Jack dan Dad atau Jack dan bapaknya. Kalau si Jack itu meminta dengan cara memberi pertolongan dengan cara what if I take care. Nah, di sini sudah ada what if I ya. Dan yang selanjutnya itu shall I. Dan yang terakhir, do you need any help? Nah, pasti sering terdengarlah oleh kita semua, do you need any help ya. Dan tidak hanya memberi, dan yang diberi pun harus mempunyai feedback. Yang pertama yaitu bagaimana cara kita mengakses atau menerima pemberian pertolongan, atau apabila kita diberi pertolongan dan bagaimana cara kita menolak atau menerimanya. Yang pertama, yes please. Apabila ada yang memberi pertolongan, can I help you? Yes please.
bla 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 bla. Oke. Terus yang selanjutnya yes of course. Yes sama saja seperti yes please. Dan yang selanjutnya I do appreciate it. Ya itu lebih merasa lebih gimana ya, sopan dan merasa lebih baik lagi digunakan kepada orang yang memberi kita bantuan tadi. Dan ada lagi yaitu thank you. Dan yang terakhir that's very nice of you. Itu more polite. Dan juga ada caranya kita itu menolak dan jangan seolah-olah kalau kita nggak pengen dikasih bantuan ya kan langsung pergi gitu aja. Yaitu kita juga harus punya alasan kenapa kita menolak. Dan di sini ada ekspresi menolak yaitu no thanks. Dan juga kita bisa bilang I'm sorry atau yang lain. Atau ada lagi please don't bother yourself. Ya, itu lebih kayak ya udah kamu nggak usah memberatkan pada kamu gitu. Nah, dan itu giving help ya. Dan ada juga asking help. Kita ke materi yang selanjutnya yaitu asking help. Asking help sendiri, kita bagaimana cara kita meminta bantuan apabila kita membutuhkan bantuannya. Yang pertama ada ekspresi-ekspresinya seperti yang tadi yang sebelumnya. Yang pertama apabila kita membutuhkan bantuan nih, can you give me a hand with this? Nah itu kita bisa pakai ke teman kita ya, pokoknya ke orang-orang yang dekat ya. Kita jangan pakai apa tadi, can you give me a hand with this, ke orang yang lebih tua. Itu tidak sopan. Itu lebih cocoknya ke teman. Misal hey you, can you give me a hand with this? Ya gitu. Itu lebih casual ke teman. Selanjutnya can you help me? Nah itu udah common banget ya, udah umum banget ya, kita udah sering dengerin can you help me. Nah itu umum lah, kita bisa pakai kepada siapa aja, ke orang yang gak kenal, ke teman, ke kakak kelas atau ke adik kelas itu bisa. Yang selanjutnya could you help me for a second? Dan ini lebih sopan dari yang sebelumnya. Could you help me for a second? Could you help me for a second? Not ya. Ini kalau mau pakai yang ini, could you help me for a second, itu pronunciation-nya harus ya could you, jangan could you, tapi could you. Nah, gitu. Could you help me for a second? Nah, dan yang selanjutnya yaitu can I ask a favor? Nah, can I ask a favor itu lebih general sama yang can you help me. Nah, itu sama, kita bisa pakai ke siapapun. Dan yang selanjutnya ada give me a hand with this, will you? Nah, terus yang selanjutnya I need help please. Itu kesannya seperti memaksa ya. Kita bisa menggunakan kata yang lain, nanti akan saya kasih contohnya. Kalau ini seakan-akan saya memaksa, I need some help please. Nah itu berarti lawan bicara kita itu harus menerima bantuannya kita. Pokoknya aku harus dibantu ini, sampai bilang I need help please. Nah, tapi di sini ada yang lebih polite atau lebih sopan lagi, yaitu I could do with some help please. Nah itu lebih sopan dari yang tadi I need some help please. I could do with some help please. Nah itu lebih sopan lagi ketimbang yang I need some help please. Nah itu. Yang selanjutnya I can manage, can you help me? Dan itu kita tuh mengekspresikannya tuh kita udah bener-bener aku udah nggak bisa ngelakuin ini lagi, pokoknya aku butuh dibantu gitu loh. So, I can manage, can you help me? Yang selanjutnya yaitu can you spare a moment? Nah itu lebih sopan lagi, kita minta bantuannya can you spare a moment, apakah kamu bisa meluangkan waktunya untuk membantuku gitu. Dan di sini pun ada beberapa ekspresi untuk
bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita menolaknya. Seperti yang pertama, jangan ditinggal gitu aja. Kalau nggak mau, apabila kita bisa membantunya, ya udah, oke. Yang pertama, ekspresi saat kita menerimanya yaitu sure I can help you, ya bisa. Terus yang selanjutnya itu why not, nah kenapa enggak, oke, ayo gitu. Terus ada lagi oke itu udah cukup, berarti kita mengiyakan bantuannya dia gitu. Yang selanjutnya let me help you, jadi let me help you itu kita sukarela, nggak apa-apa membantu. Selanjutnya itu ada of course dan certainly, terus no problem, ya. Dan ada juga ekspresi saat kita menolaknya, yaitu I'm sorry, I can't, I'm sorry, I can't. Dan ada lagi I'd love to, but I can't, I'd love to, but apa gitu, I'd love to, but aku punya kesibukan, but apa gitu, I'd love to, but I'm busy, ya bisa itu. Di sini Bapak akan memberikan percakapan lagi ya tentang asking help. Ini antara guru dan murid di telepon. Teacher, hello Jack, it's me, Mr. Burhan. I left my book in your class. They're on the table. Can you help me please? Atau kita bisa pakai can you bring them to my office please? Student, sure ma'am. Nah, kenapa di sini si teacher itu pakainya can you help me please? Karena di sini sudah dijelaskan tadi ya, yang di asking help itu ada can you help me. Nah, can you help me di sini itu umum dan bisa dipakai kepada siapa saja. Karena kebetulan ini antara guru dan murid, jadi si guru nggak apa-apa pakai can you help me, karena si murid kan masih di bawah umurnya dia, jadi aman-aman aja gitu. Jadi kita boleh memakainya, asal jangan kita pakai ke orang yang lebih dewasa. Walaupun umum, tapi kita harus bisa menempatkan itu pada tempatnya. Dan di sini guru pakainya can you help me please. Nah, di situ karena seorang guru dan muridnya, dan guru yang meminta bantuan. Jadi kesimpulannya, giving and asking help, yaitu bagaimana kita bisa memberi dan bagaimana kita meminta bantuan dan bagaimana kita cara menerimanya dengan baik dan menolaknya dengan baik. Kita harus punya tata cara bagaimana cara kita meminta bantuan, bagaimana cara kita memberi bantuan, bagaimana cara kita menerima bantuannya atau menolaknya. Apabila ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan. Apakah ada yang tidak jelas? Ya, oke. Kalau semuanya jelas dan mungkin nanti ada yang ingin bertanya, bisa ke ruangan Bapak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.